Iya, ayo. Udah, Dik. Udah belum sih ini udah record? Udah. Udah. Oke, Gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita dulu di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang optimasi operasional perusahaan X. Dan di sini saya memiliki rekan, saya sendiri adalah Arjuna Trilaksana. Lanjut. Saya Ardenta Kamana Prima. Saya Dika Nur Saya, Fauzan. saya Givari Hamia Sidki. Oke, langsung aja ke slide awal. Akan dibacakan oleh Givar. Oke, jadi di sini ada latar belakang mengenai perusahaan X. Perusahaan X merupakan perusahaan manufaktur skala menengah yang memproduksi kursi kantor ergonomis dan berlokasi di Kota Bandung. Perusahaan ini juga memiliki pekerja tetap dan pekerja kontrak dengan sistem yang berbeda. Dalam kegiatan produksinya, perusahaan menghadapi beberapa permasalahan seperti ketidaksesuaian bahan baku, limbah produksi, serta biasa distribusi yang cukup besar sehingga perlu dilakukan analisis sistem secara menyeluruh. Lanjut. Lalu ada slide 2 di sini ada gambaran sistem produksi proses produksi kursi kantor ergonomis di perusahaan X yaitu terdiri dari 6 tahap utama, yaitu pertama pemotongan besi, pergelasan rangka, pengecetan, pemasangan bantalan, serta pemasangan roda dan sandaran tangan, dan juga ada akhir dari dan kece-nya atau quality control. Lalu setelah melalui tahap kece, produk yang lolos akan disimpan di gudang sebelum didistribusikan ke gudang regional di berbagai kota. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan dari sudut pandang teknik industri. Jadi dari sudut pandang teknik industri, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi pemborosan bahan baku melalui pengendalian kualitas pemasok. Selain itu, perbaikan tata letak fasilitas produksi dan pengolahan limbah produksi juga dapat dilakukan untuk menurunkan biaya operasional secara meningkatkan kelancaran proses produksi. Kemudian, dari sisi manajemen, perusahaan perlu mengatur sistem pengupahan dan pembagian tugas agar lebih adil dan produktif. Manajemen juga berperan dalam menetapkan strategi produksi antara produk standar dan premium, serta menyediakan pelatihan bagi karyawan untuk meningkatkan kualitas kerja dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oke, lanjut. Oke, di sini keputusan dari sudut pandang teknik logistik. Dari sudut pandang teknik logistik, perusahaan dapat mengoptimalkan sistem distribusi dengan perencanaan rute pengiriman yang lebih efisien. Pengelolaan jadwal pengiriman dan pemanfaatan kapasitas truk secara optimal dapat membantu menurunkan biaya distribusi serta mempercepat pengiriman produk ke gudang regional. Lanjut. Oke, lanjut ke simpulan. Nah, di sini berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa teknik industri, manajemen, dan teknik logistik memiliki peran yang sangat melengkapi. Penerapan keputusan yang tepat dari ketiga sudut pandang tersebut dapat meningkatkan efisiensi produksi, menekankan biaya operasional, serta meningkatkan keuntungan dan daya saing perusahaan X. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.